Salah satu kunci kesuksesan dalam bercocok tanam atau bertani adalah dalam segi pengolahan lahan atau persiapan lahan. Para petani harus bisa mempersiapkan lahan dengan baik, dengan maksimal, sehingga lahan yang akan ditanami memiliki kualitas yang mendukung pertumbuhan setiap jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Di dalam proses budidaya tanaman sayur, khususnya yang menggunakan pola tumpang sari, persiapan lahan juga sangat menentukan baik tidaknya hasil daripada tanaman yang nantinya akan dibudidayakan. Di depan kita ini adalah salah satu contoh pengolahan atau persiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi budidaya, lokasi penanaman dengan sistem tumpang sari. Di depan kita ini ada satu bedengan yang sudah ditanami dengan satu jenis tanaman pokok, yaitu tanaman lenca. Seperti bisa dilihat seperti ini keadaannya di bagian tepi dari bedengan. Jadi di sisi kanan dan kiri bedengan sudah ditanam tanaman sayur, satu jenis tanaman sayur. Kemudian di bagian tengah bedengan masih kosong. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah persiapan bedengan atau persiapan lahan untuk tanaman tumpang sari yang akan kita tanam. Bedengan yang kita siapkan ini akan digunakan untuk tanaman tumpang sari 3 jenis tanaman, yaitu yang pertama adalah tanaman lenca, kemudian yang kedua adalah tanaman cabai, dan kemudian tanaman yang ketiga adalah tanaman sawi. Jadi dalam satu bedengan ini nanti akan ada 3 tanaman yang ditanam. Dengan sistem tumpang sari seperti ini, yang diharapkan adalah dengan adanya lahan yang terbatas, lahan yang sempit, tetapi kita bisa memanfaatkannya dengan optimal, dengan maksimal, sehingga bisa menghasilkan lebih banyak tanaman sayur yang kita kehendaki. Lalu persiapan bedengan ini seperti apa? Kita bahas lebih rinci. Di bagian bawah sendiri, untuk bedengan ini terdiri dari beberapa bahan. Jadi tidak hanya satu bahan saja. Pertama, di bagian tanah dasar itu digemburkan, dicangkul atau dibajak, digemburkan. Kemudian di bagian atasnya ini kita tebar kompos, pupuk kompos. Kompos ini kita hasilkan dari sampah daun, sampah dedaunan kering yang kita lakukan pengomposan menggunakan bantuan ternak ayam. Jadi kompos ini kita jadikan lapisan kedua, kita timpa di atas lahan dasar yang sudah kita gemburkan tadi. Kemudian setelah itu bagian berikutnya di atas kompos kita tebar pupuk kandang. Pupuk kandang yang sudah siap ya, yang sudah jadi.
Setelah itu di bagian atasnya lagi kita timpa lagi dengan pupuk kompos lagi. Jadi kompos ada 2 kali timpa atau 2 lapis. Setelah itu bagian atasnya kita taburi dengan abu dari pembakaran, sisa abu-abu dari dapur ya, abu dari kayu bakar, itu abunya kita tebar di atasnya. Nah, setelah beberapa bahan tersebut, kemudian bedengan ini kita biarkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, bedengan tersebut kita gemburkan lagi. Jadi bedengan yang tadi kita buat berlapis-lapis itu kita gemburkan lagi dengan tujuan bahan-bahan yang kita masukkan dalam bedengan tadi bisa tercampur, bisa rata, kemudian dibentuk lagi bedengan seperti biasa, seperti ini. Nah, ini saya menambahkan lagi pupuk kandang di atasnya. Jadi setelah bedengan itu kita campur rata, kita aduk lagi, kita gemburkan lagi. Ini saya tambahkan lagi pupuk kandang di bagian atas. Pupuk kandang, kemudian kita siram dengan larutan IM4 pertanian. Setelah itu nanti terakhir rencananya akan kita tambahkan lagi kompos di bagian atas sendiri. Ini pupuk kandang ini akan kita tutup lagi dengan kompos rata sampai 3 gulutan yang itu di bagian sana juga. Jadi setelah ditutup dengan kompos rata, kita siram dengan IM4. Setelah itu kita diamkan lagi selama 1 minggu paling cepat minimal, sembari menunggu tanaman yang ini bisa lebih kuat lagi perakarannya. Nah, seperti itu. Jadi saya mengolah bedengan ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama yaitu kecukupan nutrisi yang ada pada bedengan yang akan kita gunakan untuk 3 jenis tanaman. Kemudian yang kedua adalah tingkat pemeliharaan lahan, dalam arti kita tetap menjaga agar lahan ini bisa terus berkesinambungan, bisa gembur, bisa sehat, bisa bagus untuk media tanam. Jadi untuk bedengan yang kita siapkan ini kita tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi semuanya kita buat secara alami. Kita berharap ini bisa menjadi tanaman organik yang tentunya sehat dan berkualitas. Nah, itu tadi persiapan bedengan yang kita lakukan pada tanaman yang akan kita budidayakan pada kesempatan ini. Jadi di sini ada 3 jenis tanaman yang akan kita tanam. Yang pertama yaitu tanaman lenca, kemudian cabai, kemudian sawi. Secara berurutan nanti akan kita tanam terlebih dahulu lenca yang pertama. Kita tanam semua pada semua bedengan yang sudah disiapkan. Sebelah sini juga seperti itu. Kemudian tanaman kedua yang akan menyusul cabai. Baru setelah itu tanaman sawi. Jadi diharapkan tanaman yang berumur paling lama bisa kokoh di bedengan ini. Perakarannya bisa kokoh dulu, baru kita masukkan tanaman yang berikutnya. Untuk tanaman sawi umurnya tentu paling pendek, jadi nanti kita tanam terakhir supaya ketika nanti posisi dicabut, jadi sekaligus untuk penggemburan lahan. Nanti persiapan penanamannya secara serentak nanti saya akan juga ikut bagikan.
Kemudian pemeliharaannya seperti apa, pemupukannya seperti apa juga nanti akan kita sharing untuk bahan pertimbangan, untuk bahan pemikiran kita bersama. Yang jelas pada video kali ini saya kembali ingin menekankan bahwa persiapan lahan itu tidak bisa dianggap sepele. Persiapan lahan juga tidak bisa mengabaikan kebutuhan tanah untuk keberlangsungan daripada tanaman-tanaman yang akan tumbuh di atasnya. Jadi selain kita bertujuan untuk membuat tanaman kita subur, kita juga tetap harus memperhatikan tanah kita agar tanah-tanah tersebut bisa tetap dalam kondisi yang bagus. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa sebenarnya yang paling bagus, praktek yang paling bagus untuk persiapan lahan adalah kita tidak memberikan makanan atau nutrisi untuk tanaman, tetapi kita memberikan nutrisi atau makanan untuk tanah yang kita olah. Dengan begitu, tanah akan terus menjadi tanah yang subur dan akan cocok ditanami dengan berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman sayur maupun tanaman lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya video saya ini kita bisa mendapatkan inspirasi untuk bergerak maju mengembangkan industri pertanian yang ada di tanah air. Itu saja untuk kali ini. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, dan apabila ini membantu silahkan untuk dipertimbangkan atau diaplikasikan. Terima kasih, sampai bertemu pada video saya berikutnya.